Terima kasih, perkenalkan nama saya Mahbub Fuad Wibowo. Saya mulai usaha warung kopi sejak 2017. Ya, kalau cerita awalnya ini sederhana sebenarnya. Saya kan sudah punya keluarga, waktu itu sudah beristri, sudah punya anak, satu anak. Kemudian saya tidak punya pekerjaan, tidak berpenghasilan. Niatnya sederhana, ingin berpenghasilan. Tidak ada konsep yang terlalu bertele-tele. Ya, saya tidak belajar secara khusus, tapi kemudian saya cek-cek, lihat-lihat video-video dari YouTube segala macam, terus kemudian secara berangsur-angsur bertahap gitu, saya kemudian nyari-nyari informasi juga di beberapa tempat gitu, teman yang kemudian ikut pelatihan barista, pelatihan roasting. Tidak tersertifikasi, memang tidak tersertifikasi, tapi saya pikir cukup untuk bekal saya mengelola warung gitu. Awalnya saya dibantu oleh satu orang, hari ini 4 orang, ya 4 atau 5 kadang-kadang. Ya, kerjasama antara warung dengan kalau di istilah saya, teman-teman yang bergelut di kesenian, di dunia kreatif itu partner ya. Jadi beberapa dari mereka, atau kebanyakan malah justru itu kan sebenarnya kayak influencer. Mereka tuh orang-orang kreatif itu kayak influencer. Jadi ketika mereka punya pemikiran, mereka punya karya, itu otomatis akan menggerakkan lingkungan untuk melakukan hal yang kurang lebih sama dengan mereka. Terbangun iklim kreatif bersama gitu tadi. Ya, kita sangat terus terang bahwasanya kedatangan mereka itu memang sangat kita harapkan untuk membeli produk-produk kita. Terus kemudian kami juga mensupport secara promosi mungkin gitu, secara exposure tentang karya-karya mereka, tentang kiprah mereka sebagai komunitas, sebagai pribadi, sebagai personal gitu. Jadi saya pikir itu saling menguntungkan ya, antara para pengkarya juga dengan kami gitu di sisi usaha. Ini berada di sini udah baru sekitar 1 tahun. Awalnya kami pakai mesin roasting manual. Nah, itu saya buat customize sendiri ke bengkel teman gitu. Ya nggak kenal tadinya, terus kemudian jadi teman. Setelah saya mengikuti pelatihan roasting, waktu itu dibawa ke pelatihan itu ada mesin roasting yang manual gitu. Terus saya ngobrol-ngobrol sama yang kasih pelatihan itu, bisa nggak Mas ini bikin gitu. Terus kemudian ya udah, saya rekam videonya, tanya speknya segala macam, saya bawa ke bengkel gitu. Saya cari-cari itu lama. Setelah saya mengoperasikan itu, ya otomatis mulai dari situ saya mulai ngerosting sendiri. Terus kemudian saya mulai memperkuat kembali nih hubungan dengan teman-teman yang ada di hulu.
para petani, para prosesor kopi gitu. Saya lari ke Banjarnegara, saya ke Wonosobo, saya ke Magelang. Yang lokal kemudian ke Brebes, Gunung Slamet, situ Kali Gua ada gitu. Itu yang Arabica. Waktu itu Robusta masih sangat jarang ada di sini. Jadi Robusta kalau Robusta ya otomatis larinya ke Temanggung lah kita kan. Cuma di tahun kedua saya jalan itu kemudian udah mulai tuh dari kebun-kebun kopi di Banyumas ini kan sebenarnya banyak tuh sisa peninggalan tanaman lama. Ya ke kebun itu ada kebun kopi di sana, di revitalisasi mungkin ya istilahnya. Jadi diakali, bikin segar kembali itu agar kopinya bisa tumbuh optimal gitu. Ada yang akhirnya mulai menanam kopi gitu. Menanam kopi yang stekan sendiri, ditanam gitu. Kan sekitar di tahun ketiga keempat udah mulai bisa panen. Nah itu kita mulai bisa. Tahun-tahun ini, tahun kedua kami mulai bisa menikmati jerih payah mungkin ya dari 4 tahun yang lalu. Ya senang. Jadi kalau cerita senang ya pasti senang, cerita susah ya pasti ada. Cuma setidaknya sampai hari ini saya masih bisa bertahan. Terus kemudian ya keluarga tercukupi. Sekarang saya punya 3 anak ya. Satu yang pertama dulu itu sekarang udah sekolah kelas 2 ya, kelas 2, terus kemudian kelas TK, satu masih 2 tahun. Kebutuhan dasar sebagai keluarga, sebagai anggota masyarakat gitu ya, insya Allah tercukupi ya. Jadi kalau menurut kami tidak muluk-muluk ya. Yang pertama jelas kita manfaat buat diri kita sendiri dulu. Artinya kebutuhan kita itu kebutuhan loh ya, bukan keinginan ya. Itu beda soalnya. Kebutuhan kita terpenuhi itu ya berarti kebutuhan, kalau yang sudah berkeluarga ya kebutuhan anak, kebutuhan istri gitu. Kan kadang-kadang kita mengutamakan kebutuhan anak, kebutuhan istri, terus baru kita gitu kan. Setelah itu terpenuhi, baru kemudian kita akan ngomong manfaat di luar diri kita. Urutnya gitu sih kalau menurut saya, sederhana, nggak muluk-muluk ya. Jadi kalau ya pahlawan itu ya buat kita sendiri aja dulu lah, buat kita, terus buat keluarga, saudara, teman-teman. Manfaat buat orang lain yang lebih banyak itu jadi lebih enak gitu kalau misalkan kita udah manfaat ke diri sendiri dulu gitu.